Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh. Haleluya, sebab janji-Mu Tuhan seperti fajar di pagi hari, yang tiada pernah berhenti bersinar. Janji-Mu Tuhan, oh Yesus Tuhan, Engkau selalu mengerjakan yang terbaik. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Kami hidup karena percaya, kami hidup karena janji-Mu,
Kami hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang hidup. Kami bertahan, kami sanggup, kami melangkah pada hari ini. Karena ada pengharapan demi pengharapan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersyukur. Kuatkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap bersuka cita, saudara. Sebelum saya bertobat, saya tidak tahu bahwa kalau masa depan kita itu bisa ada karena menikmati janji-janji dari Tuhan. Artinya begini, dulu kita sebelum kita bertobat, kita kan penuh berkekurangan ya. Finansial, nggak ada juga. Orang tua juga bukan orang tua yang mapan kerjaannya. Pegawai negeri biasa lah. Dan kita melihat orang lain kok mereka sukses gitu ya. Dari mana mereka mendapatkan kesuksesan? Ternyata kesuksesan itu tidak semata-mata diawali dari kemampuan finansial saja. Tetapi dari satu pengharapan bahwa kita akan diberkati. Dari satu pengharapan bahwa kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bahwa kita akan diberikan kesempatan bahwa kamu seperti orang-orang sukses lainnya, kamu akan mendapatkan pintu kesempatan. Semudah itu, saudara. Sejak mengenal Tuhan, lambat laun kita seperti ada di dalam bungkusan yang begitu rapat, yang begitu terselubung, selubung-selubung yang begitu rapat. Mulai perlahan-lahan selubung itu dikupas dari kebodohan, dikupas dari rasa tidak percaya, dikupas dari rasa minder, dikupas dari pikiran-pikiran yang ketidakmampuan, saudara. Karena pengharapan itu, Tuhan kasih pengharapan dan janji-janjinya, ya dan amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata dia bukan adalah orang yang konsisten, hebat terus. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan mengingatkan dia berulang-ulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan engkau tawar hati. Saudara, orang yang kalau tawar hati itu kehilangan pengharapan. Dia akan berkata, orang Manado bilang begini, sudah Jo, sudah perlu, sudah mau jadi kok ini. Orang kalau tawar hati yang dia pikirkan udah mentok duluan. Orang kalau udah tawar hati yang dia pikirkan ini gak bakal jadi. Saya gak akan berhasil keluar dari masalah ini. Orang yang kalau tawar hati belum berjuang, dia sudah berpikir saya pasti kalah, saya pasti gak akan mampu. Itu juga dialami oleh Yosua. Ternyata kita cuma lihat bahwa dia orang yang kuat, dia orang yang hebat, dia orang yang fighting, dia orang yang berjuang sampai akhir. Tapi ternyata dia mengalami hal-hal seperti itu. Saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecil atau kekuatanmu, hari ini saudara berjuang bahwa engkau sanggup Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Yaitu engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar janji-janji Tuhan kepada Yosua. Bahwa dia menikmati janji-janji Tuhan. Dan ternyata saudara yang diberkati, dia benar-benar keluar dari zona tawar hatinya, zona ketidakmampuannya. Saudara, mari hari ini kita belajar firman Tuhan bukan sekedar kita supaya percaya dan selamat, tetapi supaya kita ada di muka bumi ini ketika Tuhan mempercayakan kepada kita battle, pertempuran demi pertempuran, kita juga berhasil memenangkan itu satu demi satu. Semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jikalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan janji kepadamu 10 itu akan Tuhan genapi. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau kita cuma dipercaya di pertama aja kita udah mundur, udah kendor, yang 9 diantaranya kita gak akan raih lagi. Tapi Yosua memutuskan untuk percaya di dalam segala keadaan. Itu sebabnya dari semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Saudara mau bahwa setiap yang dijanjikan Tuhan itu kita menikmati sepenuhnya. Berkat finansial, berkat keselamatan, ya, berkat pelayanan, berkat sukacita, damai sejahtera, semua kita nikmati. Mau saudara? Amin. Pegang janji firman Tuhan. Yosua mengalami tawar hati, mengalami kegentaran, tetapi dia terus maju. Dan saudara, kita semua, mari kita renungkan pujian yang tadi. Janji Tuhan itu seperti fajar. Artinya janji Tuhan tuh kadang kita melihat gelapnya malam, tapi dia muncul lagi.
terang itu, lewat kita menyembah, lewat kita mendengarkan pujian, kita diteduhkan lagi. Iya benar ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti mampukan saya. Benar ya, Tuhan, you are so good to me. Amin. Dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Kenapa Yosua berkata demikian? Karena dia mengalami. Saudara, orang yang mengalami janji Tuhan, dia pasti akan tidak mampu untuk tidak bersaksi. Saya diberkati kok, saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Yosua 9 hingga Yosua yang ke-24, firman Tuhan kita ambil hal-hal yang luar biasa di sini. Itu ketika Yosua berjuang, ketika dia mengalahkan Yeriko, dia mengalahkan Ai, dia mengalahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Saudara, kita melihat rekor dari peperangan yang dikerjakan oleh Yosua. Dia nggak kerja sendiri, saudara. Tidak ada one man show di sini. Mereka berjuang bersama, para imam dia libatkan, para prajurit dia libatkan, para pemimpin-pemimpin suku dia libatkan, orang Lewi dia libatkan, apalagi panglima bala tentara surga dia libatkan. Tuhan ada di pihak dia. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat di sini. Dalam Yosua 12 kita belajar dan melihat raja-raja yang dikalahkan oleh orang Israel yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan, di matahari terbit dari Arnon sampai Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Dua, yakni Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan. Luar biasa, saudara. Raja orang Amori yang diam di Heshibon memerintah di daerah Aror, dari Araba Yordan sampai ke Laut Asin, Bet Yesimus dan Pisga, itu semua dikalahkan oleh Yosua. Lalu daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa Refaim. Raja ini di Asitarot, Adrei, dan Gunung Hermon, dan maka setengah Gilead sampai daerah Sion raja Hesibon. Wow, luar biasa, saudara. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel itu mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah kepada Ruben, orang Gad, dan orang Manasye yang suku setengah itu menjadi milik mereka. Bukan cuma itu, saudara. Raja negeri barat dikalahkan Yosua. Itu total semuanya, kalau saudara-saudara baca, itu ada raja negeri di padang gurun dan di tanah Negeb, di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ada negeri Yeriko, Ai, di sebelah Betel, negeri Yerusalem, Hebron, Yarmut, negeri Lakis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Horma, Arad, Libna, Adulam, Makeda, Betel, Tapua, Hefer, Afek, Lasaron, Madon, Hazor, Timron, Aksa, Tanak, Megido, Kedes, Yokneam yang di dekat Karmel, juga Raja Dor, Raja Goyim, Raja Tirsa. Saudara yang diberkati, ketika Tuhan menyertai Yosua, kita lihat bahwa daftar raja-raja yang kalah itu dikatakan ada 31 raja. Saudara bayangkan, semua raja-raja itu memiliki area kekuasaan. Area kekuasaan itu ditaklukkan mereka semua, 31 raja. Saudara bayangkan, ada berapa tahun Yosua itu berjuang bersama dengan mereka. Saudara yang diberkati, 31 raja itu dikalahkan. Itu kalau di dalam catatan sejarah itu sungguh luar biasa. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Namun saudara-saudara, ini masih menyisakan PR pada waktu itu. Yosua telah menjadi tua. Masih ada daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan padanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, yaitu Filistin, Gesur, Sikor, Mesir, Ekron. Dan di tanah Kanaan ada 5 raja Filistin, itu Gaza, Asdod, Eskelon, Gad, dan Ekron. Seluruh negeri orang Kanaan kepunyaan Sidon, Afek, Amori, Gebal, nah saudara, Balhal, mulai dari Gunung Libanon sampai Mesifet Maim, semua orang Sidon.
Tuhan berkata begini di dalam ayat yang ke-6. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasya yang setengah itu, menjadi milik pusaka mereka. Dari semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada satu yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi, semuanya digenapi. Termasuk di dalamnya ada 31 raja yang sudah dikalahkan dan ada 5 raja kota orang Filistin lainnya, Gaza, Asdod, Eskelon, Gad, Ekron. Nah, saudara yang diberkati, itu Tuhan katakan kamu telah menjadi tua, maka wariskanlah itu menjadi pusaka bagi ke-9 suku lainnya dan setengah suku itu. Nah saudara, itu juga merupakan bagian dari janji Tuhan, bahwa mereka akan menerima itu sebagai pusaka. Nah saudara, dan itu menjadi tanggung jawab untuk diteruskan oleh 9 suku setengah lainnya. Karena Yosua itu udah lanjut umurnya. Jadi saudara yang diberkati, termasuk di dalamnya ketika Tuhan memberikan kuasa di atas kehidupanmu untuk engkau taklukkan, itu sama artinya dengan Tuhan sudah memberikan kepadamu janji-janji yang sudah diberikan. Bahwa ini sudah kuberikan kepadamu, tinggal bagaimana engkau menaklukkannya, tinggal bagaimana engkau berkuasa atasnya untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalamnya. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daerah-daerah yang belum direbut, itu sudah menjadi milik dari bangsa Israel. Bukan tidak menjadi milik, tapi sudah dijadikan itu milik pusaka. Ibarat bangsa Indonesia yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, ya saudara, itu sudah menjadi milik, sudah diproklamasi ini milik saya. Tapi yang harus dilakukan adalah berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah Yosua, di Yosua yang ke-24 Yosua meninggal. Di Yosua yang 13 dan seterusnya dia membagi-bagikan itu sebagai pusaka. Dan mereka harus berjuang. Saudara, orang yang berjuang ketika dia mendapatkan pusaka itu, saudara, dia dijanjikan kemenangan. Seorang yang bernama Kaleb, ya, dia berkata seperti ini. Dia minta, saya minta Hebron, ya. Pusakanya dia minta secara khusus karena dia dari suku Yehuda, dia meminta haknya pusakanya yang diwariskan Hebron. Karena dia berkata bahwa waktu dia umur 40, dia salah satu pengintai yang bersama-sama dengan Yosua. Dan 45 tahun kemudian dia katakan, saya masih kuat seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah dia sekarang kuat untuk berperang dan keluar masuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang kita harus ingat, kalau kita mau menikmati janji Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yosua, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, itu pasti dipenuhi benar. Tapi yang pertama saudara yang harus engkau lakukan, yaitu seperti Yosua, percaya kepada janji Tuhan, jangan tawar hati. Jangan saudara tawar hati dan kemudian, sudahlah kita kalau dapat, kalau enggak. Kita harus percaya sungguh-sungguh seperti Yosua. Sehingga ketika dia percaya, dia lepaskan segala kekhawatiran, dia lepaskan segala keraguan. Dan sama seperti Kaleb. Ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh, dia katakan, saya sekarang umur 85 tahun, tetapi kekuatan saya sama seperti kekuatanku waktu masuk ke tanah perjanjian begitu saya keluar. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada janji Tuhan, itu merupakan syarat awal, syarat pertama, syarat utama untuk saudara-saudara itu mengalami janji demi janji Tuhan yang saudara peroleh di dalam kehidupan. Di dalam Yosua 15, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ini ceritanya Kaleb mengingatkan kepada Yosua tentang masa muda mereka. Waktu itu aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pula membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Ingat, dia dan Yosua adalah 2 orang dari ke-12 pengintai. Yang di antara mereka, hanya mereka berdua yang punya iman. Sedang saudara-saudaraku yang bersama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat.
Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan saudara, dia perlu mengingatkan lagi kepada Yosua, orang yang sejawat dengan dia, yang berjuang 45 tahun yang lalu. Ini dia katakan, 45 tahun yang lalu aku pegang janji Tuhan. Sudah lama sejak Tuhan memberikan janjinya yang diucapkan kepada Musa, dan sudah selama itu Israel tinggal di padang gurun dan keluar dari padang gurun. Sekarang udah 45 tahun aku hari ini. Mereka berjuang bersama saudara. Dan kemudian Kaleb tetap mengingat janji Tuhan. Yang pertama saudara, kalau engkau melihat bahwa semua janji Tuhan digenapi, itu janji Tuhan, jangan engkau lepaskan. 45 tahun dia menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dan selama 45 tahun itu dia sabar. Dan di tahun yang ke-45 dia katakan, sudah waktunya saya menerima janji Tuhan. Amin. Dan yang kedua, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, yang kedua, bukan sekedar berpegang kepada janji Tuhan, tapi klaim, proklaim, dan kemudian rebut dan tuntut Tuhan. Engkau yang berjanji, engkau pasti menggenapi. Orang yang punya iman, dia akan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Ini kan bukan janji dari kita, tapi Tuhan yang berjanji. Kalau dia yang berjanji, dia bertanggung jawab untuk menepati. Makanya proklaim dan klaim janji Tuhan. Itu pegang janji Tuhan dan katakan, Tuhan engkau yang berfirman, engkau yang sempurna untuk mengadakan janji itu terjadi di dalam kehidupan saya. Nah saudaraku yang diberkati, yang kedua klaim janji firman Tuhan. Yang ketiga, sudah klaim janji firman Tuhan, fighting saudara. Hal yang ketiga, lakukan itu saudara, rebut itu saudara, berjuang. Makanya dari 31 raja yang sudah dikalahkan, ada sisa di antaranya, ada kota-kota yang belum ditaklukkan, dan Tuhan katakan bagikan itu sebagai milik pusaka. Untuk apa dijadikan pusaka? Untuk diperjuangkan. Amin. Untuk diperjuangkan oleh bangsa Israel yang sisa. Dan Kaleb berkata, aku minta Hebron, aku akan berjuang untuk Hebron, aku akan kalahkan mereka. Dia klaim, kemudian dia berjuang karena dia katakan, aku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Kiryat Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dari semua yang dijanjikan Tuhan, ketika mereka ada di kitab bilangan yang berkata bahwa Tuhan pasti memberkati kita walaupun orang-orang enak itu orang-orang raksasa. Dan Kaleb membuktikan perkataannya ketika dia meminta Hebron, di sanalah pusat kerajaan orang-orang raksasa, orang-orang enak itu, dan dia mengalahkan semuanya. Dan dia katakan, dari semua yang aku percaya tentang janji Tuhan bahwa kita akan mengalahkan orang enak, aku buktikan bahwa Tuhan sanggup memakai saya untuk mengalahkan orang-orang enak. Seperti itu saudara. Ketika kita percaya Tuhan bisa mengalahkan, kita pegang sampai akhir dan kita akan melihat memang benar Tuhan kalahkan. Engkau kalahkan kebutuhan-kebutuhan finansialmu, engkau kalahkan kebutuhan-kebutuhan sakit penyakitmu, engkau kalahkan itu semua dengan berkata, benar aku percaya, benar aku menerima, dan benar Tuhan buktikan. Dan saudara, Kaleb memegang janji Tuhan, dia klaim janji Tuhan, dan dia berjuang, dia rebut milik pusaka yang Tuhan janjikan, dan kemudian dia buktikan orang-orang enak itu kecil di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dia katakan 45 tahun di hadapan bangsa Israel, di hadapan ke-10 penyintai yang lainnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan katakan musuhmu itu kecil, aku yang lebih besar, Tuhan yang ada di dalammu lebih besar dari masalah-masalahmu, maka Tuhan tidak pernah berdusta. Ia akan menggenapi janjinya. Dia lebih dari sekedar panser, dia lebih dari sekedar Kopassus, dia lebih dari sekedar pahlawan-pahlawan, karena dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Jadi kalau hari ini saudara engkau pegang janji Tuhan, klaim janji firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, dan engkau akan berjuang, dan engkau akan melihat Tuhan ada di pihak engkau, orang-orang yang mengharapkan janji Tuhan. Ada amin? Saudara, Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. 31 raja kota ditaklukkan, dan kota-kota lainnya diberikan menjadi milik pusaka bagi bangsa Israel. Hanya maukah engkau terus memegang janji Tuhan, klaim janji Tuhan, dan berjuang untuk merebut pusaka yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu? Kesenantiasaan Tuhan dalam janjinya tidak pernah gagal.
kerinduannya ialah menggenapi janji kita. Dan dalam semuanya ini ketika bangsa Israel percaya dan saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatimu. Saudara, bagaimana caranya supaya kita dikuatkan dan diteguhkan hati kita? Jangan tinggalkan ibadah. Sebab ibadah mengandung kuasa, mengandung janji. Dan pesan-pesan dari Yosua yang terakhir, dia nggak bilang banyak hal. Kalau saudara yang sudah menerima pusaka daripada Tuhan supaya engkau tetap kuat, beribadahlah. Makanya dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Ketika engkau mengalahkan musuh, di sana ada penguasa, ada raja. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, raja itu akan berbalik, akan menaklukkan engkau. Makanya pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Pesan yang terakhir yang diberikan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mereka menerima milik pusaka yang belum dikalahkan. Dan Yosua ingatkan, ini milik pusaka yang harus engkau kalahkan. Tapi di sana ada raja-raja, raja orang Amori, ya, ada Allah-Allah di sebelah sungai Efrat. Dan ketika engkau berjuang, engkau berhadapan dengan raja, engkau punya pilihan. Mau sembah Tuhan atau engkau berbalik menyembah mereka. Pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penting di sini saudara, ketika Yosua meninggalkan mereka dengan pusaka dan janji-janji, engkau dan seisi rumahmu beribadahlah kepada Tuhan. Karena kalau cuma engkau yang beribadah, seisi rumahmu tidak akan beribadah. Engkau akan terganggu, tergoda, terperosok, dan kemudian jatuh di dalam penyembahan-penyembahan yang juga mereka percayai. Makanya penting bagi kita, kalau kita mau melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, taklukkan seluruh rumah tangga kita. Pastikan imam, raja, yaitu suami, istri, anak-anak, latihlah diri kita beribadah. Makanya segala janji Tuhan tidak satupun yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi, semuanya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dan keluarga adalah landasan untuk berperang. Landasan yang paling kokoh. Sebab partner terdekat kita adalah suami. Partner terdekat kita adalah istri. Menangkan istri, menangkan suami, menangkan anak-anakmu, menangkan keluargamu. Seisi rumahmu terpelihara, maka milik pusaka Tuhan kita akan rebut bersama dengan janji-janjinya, ya dan amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Kedua, klaim janji firman Tuhan. Yang ketiga, rebut bersama dengan Tuhan yang maha baik. Jadikan keluargamu sebagai landasan yang kokoh untuk sepakat, sehati, sepikir, berjuang, mengalahkan berhala-berhala dunia ini, dan kemudian sembah Tuhan Allah yang hidup. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat jemaat kekasih Tuhan yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan dukungan doa pada hari ini. Mereka dalam keadaan lemah letih dan tidak selalu dalam keadaan kuat. Seringkali tergoda, seringkali kompromi, seringkali tidak percaya kepada janji Tuhan, menjadi lemah dan kemudian kecewa dan putus asa, tawar hati dan tidak mau berjuang. Bapa di surga, kami tahu tidak mudah bagi setiap orang untuk membangun iman percayanya kepada Tuhan. Tapi hari ini biarlah mereka duduk diam tenang di kaki Tuhan untuk menantikan janji Tuhan, ya dan amin, di dalam kehidupan mereka. Kuduskan dan berkati hamba-Mu, firman-Mu, dan setiap jemaat kasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya mereka diberkati. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beribadah bersama dengan keluarga, dan jadikan keluarga sebagai persekutuan terkecil yang takut akan Tuhan. Maka engkau akan, sekeluarga akan menikmati janji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Shalom.